Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada subuh kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah. Kita gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya untuk sesuatu yang Allah ridhoi, untuk sesuatu yang Allah senangi. Kita lanjutkan pengajian kita. Kalau pada 2 minggu yang lalu tentang sholat rawatib yang menyertai yang wajib baik sebelum maupun sesudah, kita mulai masuk ke sholat di luar rawatib, yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Yang lebih pasnya sebenarnya bahasanya itu qiyamul lail, mendirikan malam. Kenapa? Ibadahnya bermacam-macam. Ya tahajudnya iya, termasuk fajar, qobliyah subuh, qobliyah subuh, itu semuanya dalam kategori mendirikan malam. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mendirikan malam itu dengan baca Al-Qur'an, tadarus, bahkan iktikaf, tidur tapi dengan niat iktikaf juga termasuk dari qiyamul lail. Makanya yang lebih pasnya istilahnya itu adalah qiyamul lail, mendirikan malam-malam. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, amarallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah melalui Al-Qur'an dalam ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebahagian malam bertahajudlah engkau sebagai amal tambahan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai imbalannya atau sebahagian daripada hikmahnya adalah mudah-mudahan Allah tempatkan engkau pada tempat yang terpuji. Dalam surah Al-Isra 9, ini lebih panjang lagi nanti kalau kita baca semuanya, tentang perintah bertahajud. Oleh karena itu bagi Nabi, ini kan perintah untuk dia ini. Bagi Nabi hukum tahajud itu diwajibkan untuk dirinya, tapi tidak diwajibkan untuk umatnya. Ini Nabi mewajibkan dirinya untuk sholat malam, tapi Nabi tidak mewajibkan kepada umatnya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah menjadi rutinitas dia, seperti kita sholat isya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengetahui ini berat kalau juga disamakan kewajibannya kepada umatnya, termasuk kita ini. Berat sekali. Nah, jemaah muliakan Allah, di antara hikmahnya adalah Allah tempatkan di tempat yang terpuji di sisinya maupun di dunia. Nah, orang yang rajin sholat malam itu biasanya akan membawa kewibawaan
di wajahnya terlihat kewibawaan. Dan insya Allah dalam beberapa hal dalam kehidupan ini Allah akan memudahkan dia dalam urusannya. Kemudian innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata-mata air yang banyak, sambil mereka menerima segala pemberian Tuhan mereka. Siapakah mereka itu yang masuk ke dalam surga berada dalam taman? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum dulu mati, masih hidup di dunia, adalah muhsin, orang yang ihsan. Apa kriterianya supaya masuk ke dalam orang yang ihsan? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali mereka pada waktu malam tidur. Nih, termasuk orang yang ihsan, kalau malam tidurnya sedikit. Kita sayangnya sekarang sedikit-sedikit tidur. Nah, kalau mau ihsan tidurnya sedikit. Kenapa mereka tidurnya sedikit? Apakah karena susah tidur? Apakah karena nonton bola? Apakah karena nonton balap? Apakah karena nonton film? Apakah karena memang satpam? Kalau begitu, ihsan semua satpam, yang hobi bola ihsan semua. Untuk apa mereka? Kenapa mereka sedikit tidur? Rupanya begini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sampai waktu sahur mereka masih istighfar. Nah, apa yang mereka lakukan? Yaitu sholat. Sampai waktu sahur menjelang subuh mereka masih sibuk istighfar, yastaghfirun, meminta ampun. Nah, jemaah muliakan Allah, bukan begadang, bukan nonton bola, nonton balap, bukan nonton film, bukan karena jaga malam, tapi karena beribadah. Sampai menjelang waktu sahur mereka masih sibuk minta ampun. Inilah orang yang masuk surga, masuk taman-taman surga, menikmati mata air surga. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat juga sekaligus menerangkan bahwasanya waktu terbaik adalah menjelang subuh. Waktu terbaik salat tahajud adalah menjelang subuh. Kenapa? Di ujung ayat dikatakan pada waktu sahur mereka masih beristighfar. Apa maksudnya waktu sahur? Sama dengan kita puasa Ramadan, waktu sahurnya itu lebih baik kata Rasulullah dilambatkan. Kalau berbuka lebih baik dicepatkan. Makan sahur dilambatkan sehingga mepet ke subuh. Sementara berbuka dicepatkan, begitu terdengar suara azan atau waktu berbunyi langsung kita makan berbuka. Nah, jemaah muliakan Allah, kalau begitu lebih pasnya itu sebenarnya sholat tahajud ini nyambung ke sholat subuh. Cuma memang nanti ada disebutkan penjelasannya bahwa Nabi mengantarai sholat malamnya dengan tidur yang ringan atau guling-guling yang ringan atau sekedar berbaring-baring yang ringan. Ada di antara, jangan langsung. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman, mereka yang berjalan di atas bumi dalam keadaan
haunan. Apa itu? Rendah hati. Yang termasuk hamba, dia kalau berjalan tidak sombong, tidak memperlihatkan keangkuhan diri, tidak memperlihatkan apa yang dia miliki sebagai sebuah kebanggaan, tapi dia berjalan dengan rasa rendah hati. Yang pertama. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil menyapanya, dia pun berkata salam. Orang yang enggak selevel dengan dia pun menegur dia tetap senyum dan mengatakan salam. Jahil ini artinya bodoh. Nah, kalau orang lebih pintar merasa enggak selevel dengan orang bodoh. Kalau orang kaya merasa enggak selevel dengan orang miskin. Kalau tuan rumah merasa tidak selevel dengan pembantu. Kalau direktur merasa tidak selevel dengan supir. Kita terjemahkan orang yang jauh beda kualitas sosial dengan dia, kalau bertemu masih tetap dengan wajah yang satu ramah dan berkata salam, assalamualaikum dalam bahasa khususnya, atau selamat, atau tegur sapa, ramah. Inilah hamba. Hamba Allah itu yang tidak membedakan orang berdasarkan status sosial. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka yang bermalam dengan Tuhan mereka. Ini bahasanya indah sekali. Mereka yang bermalam dengan Tuhan mereka. Bagaimana mereka bermalam dengan Tuhan mereka? Sujadan, sujud, wa qiyaman, berdiri. Artinya apa? Sujud berdiri adalah sholat. Menghabiskan malam bersama Tuhan dengan sholat. Inilah mulianya sholat malam. Menghabiskan malam dengan Tuhan dengan sholat. Nah, kalau kita ini masih jauh nih, tapi sudah tahu ilmunya, alhamdulillah, ya kan? Soalnya kita amalkan sebagian sudah. Kalau Aisyah terbangun, Nabi hilang dari sampingnya, diraba-rabanya yang dapat kakinya. Kata Aisyah, aku terbangun dari tidurku, aku kehilangan Rasulullah. Dari sekeliling tidak ada, kuraba-raba. Ketemulah kaki Nabi, kupandang ke atas, Nabi sedang sholat. Dibiarkan Aisyah Nabi sholat. Ketiduran lagi. Terbangun lagi, kata Aisyah, aku cari lagi Rasulullah, ternyata tidak ada di sampingku. Kuraba, ketemu kakinya, kulihat lagi sholat. Tidur lagi. Bangun yang ketiga, ternyata Rasul masih berdiri, lagi sholat. 3 kali bangun masih berdiri. Pertama menunjukkan panjangnya sholat Rasulullah, rakaatnya. 3 kali bangun masih berdiri. Yang kedua, memang itulah aktivitas Rasulullah. Mohon maaf nih, logikanya ini menurut kebiasaan laki-laki, kalau berdiri di rumah istri muda. Nah, ini Aisyah juga istri muda ini. Yang lain istri Nabi ini kan istri-istri yang tua, janda-janda, ya kan? Paling tidak seumuran dengan dia atau di atas dia, janda. Ini giliran dapat bermalam dengan Aisyah, kan digiliran di malam-malam ini. Nabi bukan memanfaatkannya untuk keinginan dia semata, tapi justru di samping Aisyah pun beliau sholat malamnya luar biasa. Ya kalau di samping istrinya yang lain yang sudah tua, beliau sholat malam, wajar saja. Habis mau ngapain? Di samping Aisyah, istri muda, masih sholat malam luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Itulah Aisyah, ketemu Rasulullah, setiap bangun ternyata Rasul sedang sholat. Bangun lagi sedang sholat, bangun lagi sedang sholat. Sampai saya bertanya, kenapa mesti begitu ya Rasul? Bukankah dosamu sudah diampuni? Yang lalu, yang akan datang, yang sekarang? Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang
Jadi sebetulnya motivasi Nabi itu bukan karena ingin menebus dosa, bukan karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Motivasi semua itu adalah karena rasa syukur kepada Allah. Nah, kalau ini sudah menjadi landasan beribadah, bukan lagi karena takut masuk neraka, bukan lagi karena kepingin masuk surga, maka ibadah itu sebetulnya otomatis akan terbaik, akan memperbaiki sendiri. Kenapa? Ini ibadah karena rasa terima kasih. Bukan sekedar ingin menebus dosa, bukan sekedar membayar hutang, tapi karena rasa terima kasih kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada manusia saja kita wujudkan dengan hadiah-hadiah yang luar biasa. Kalau ada kita punya rekan di Jakarta, di Pekanbaru, lalu sebagai tanda ingat, sebagai tanda silaturahmi, kita mengirim sesuatu yang khas dari Medan. Yang khas dari Medan. Kalau ibu-ibu misalnya dikirimnya lah baju atau ulos. Kalau makanan mungkin dikirimnya lah ikan Ambon. Kalau buah-buahan mungkin dikirimnya terong Belanda. Apakah kalau kita kirim sesuatu karena bukan membayar hutang, tapi semata-mata ingin menunjukkan rasa terima kasih kita dengan hubungan baik selama ini, apakah yang kita kirim itu yang kualitas standar? Apakah yang kita kirim itu kualitasnya yang biasa-biasa saja atau yang terbaik? Nah, yang mana kira-kira Pak yang bakal kita kirim? Yang standar apa yang terbaik? Yang terbaik. Kenapa? Loh, ini bukan bayar hutang. Tapi ini semata-mata memperlihatkan ucapan terima kasih atas hubungan baik, atau mungkin dia selama ini punya banyak jasa, punya banyak kebaikan, dan kita ingin menunjukkan rasa terima kasih kita, maka akan kita berikan yang terbaik. Sama dengan ibadah. Kalaulah ibadah itu diartikan sebagai sebuah rasa terima kasih, syukur kita kepada Allah, pastilah yang terbaik. Bukan cuma tahajud, pasti sholat 5 waktu yang terbaik, sholat sunnah yang mengiringinya yang terbaik. Kenapa? Kalau landasan rasa syukur. Nah, kita selama ini, termasuk saya, masih seperti bayar hutang. Kenapa? Wajib. Habis macam mana? Wajib. Oleh karena itu sekedar sah. Kalau ayat pun yang dipilih ayat-ayat yang ringan. Tapi kalau Rasulullah bengkak kakinya, sholat malam pula, bukan sholat wajib. Nah, 3 ayat ini paling tidak memberitahukan kepada kita bahwasanya yang pertama, sholat tahajud akan menempatkan orang pada tempat yang terpuji di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ada kewibawaan tersendiri di wajahnya. Yang kedua, salah satu ciri-ciri orang yang ihsan, yang bakal masuk surga, orang yang apa? Orang yang dalam tidurnya sedikit. Bukan karena susah tidur, tapi karena mereka masih sholat sampai waktu sahur. Oleh karena itu menurut ayat ini juga waktu terbaik adalah di ujung malam mepet kepada waktu subuh. Yang ketiga, orang yang termasuk hamba yang Allah sayangi, pertama, berjalan di muka bumi jangan sombong, rendah hati. Yang kedua, ketemu orang yang nggak salah telepon tetap salam, senyum sama. Dan yang ketiga, sedikit sekali tidurnya, bahkan bermalamnya dengan Tuhan dalam keadaan sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri. Ustaz, berarti kami nggak bisa. Kenapa? Saya nggak bisa berdiri sholat malam. Bukan, ini istilah saja. Sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri, istilah Allah untuk sholat.
silakan sholat dulu. Ada juga memang yang mengartikan ayat ini secara tekstual, berarti wajib berdiri. Kenapa? Disebut kiamat. Gak boleh dulu. Ada yang belum ada. Tapi ini adalah apa yang Allah sebut dengan sholat itu biasanya dengan warna. Ini kalimat rukuk, sujud, berdiri. Ini bukan kepada perbuatannya, tapi kepada esensinya. Apa itu? Sholat. Silakan mau dulu, silakan. Namanya sholat sunnah. Walaupun boleh, walaupun sanggup berdiri, kita sudah pelajari kemarin, boleh dulu. Sebenarnya masih kuat ini, tapi menyiapkan cadangan. Cadangan apa? Tenaga. Ya bagus saya duduk saja. Nah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh duduk walaupun sanggup berdiri, itulah keistimewaan, itulah kemudahan sholat sunnah. Kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallul arham, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kepada kita semua, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Dan salam itu salah satu syariat Islam, bukan tradisi budaya Arab Quraisy, tapi syariat Islam. Assalamualaikum, tebarkan. Bahkan dalam satu kitab dikatakan kita masuk rumah yang menghadap penghuni pun tetap ucap salam. Loh, kita salam sama siapa? Makhluk di bumi ini bukan cuma kita. Ada jin, ada malaikat. Nah kalau di situ ada jin muslim, maka dia akan jawab dan kita tidak dengar. Kalau sempat kita dengar langsung kabur. Sampai kepada rumah yang tak ada penghuni pun ucapkan salam. Tebarkan salam kata Rasulullah. Yang kedua, aqimut ta'am, memberi makan. Perbanyak memberi makan. Yang dimaksud pertama fakir miskin, yang kedua anak-anak yatim, yang ketiga tetangga-tetangga, yang keempat hari Jumat siapa saja kasih makan. Ini sebenarnya tradisi yang hilang, memberi makan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu jangan lihat kayak miskin anak yatim. Hari Jumat itu hari raya orang beriman. Oleh karena itu kalau memberi makan Jumat jangan lihat karena dia miskin, karena dia kaya. Bukan, kasih semua orang makan semampunya. Karena hari raya makanya dilarang apa yang dilarang hari Jumat? Puasa. Ini hilang tradisi ini. Zaman Nabi senang kali dia menjamu orang hari Jumat. Makanya di masjid-masjid harusnya bersedekahlah hari Jumat bawa makanan. Bagus sekali kalau masih ada masjid yang mempertahankan tradisi itu. Bawa makanan, bawa dari rumah, entah pisang kah dia, buah jambu kah dia, atau kue kah dia, atau makan siang. Luar biasa pahala bersedekah hari Jumat dan berkah rezeki. Saya karena belum sanggup banyak-banyak, saya bilang sama istri saya, setiap hari Jumat lebihkan masakan. Sudah lama terpakai. Setiap hari Jumat kalau masak lebihkan. Itu apa? Bagi tetangga. Itu. Nah, biasa. Al-jihad. Oh, iya. Yang bagi-bagi nasihat ya. Iya, bagus sekali. Pokoknya hari Jumat itu, ini kalau mau berkah rezekinya ini, berbagi. Jangan karena miskin anak yatim, bukan. Karena hari Jumat adalah hari raya. Berbagi. Terutama makan. Ini dia makan. Kenapa makan yang begitu ada ini? Saya di beberapa masjid di Kota Medan itu masih ada. Kalau saya Jumatan di situ pasti diajak ke rumah. Saya pikir dulu karena saya rupanya bapakku tradisi dia setiap habis Jumat hatinya dibawa ke rumah makan. Jadi saya kalau udah
sana. Saya bilang sama istri, tenang mak, kamu gak usah masak siang ini. Kenapa? Makan di sana. Sekali waktu saya khutbah di sana, bapakku gak ada, habis sudah. Nah, jemaah Allah SWT, kalau di beberapa tempat yang saya temukan di Maluku, setiap masjid orang Arab itu sudah tradisi. Setiap masjid orang Arab hari Jumat di teras itu penuh makanan, pisang, kue, apa saja dibawa orang lain. Senang kali. Ya, coba kita dibuat di masjid ini yang ringan-ringan, makanan ringan nggak apa. Tapi hari Jumat ada yang spesial. Minimal anak-anak gini, minimal anak-anak bersemangat datang hari Jumat. Kenapa? Bagi permen paling tidak. Kurasa bisa kita hidupkan lagi sunnah supaya nyatalah bahwa hari Jumat itu adalah hari raya. Kenapa dilarang berpuasa? Oh, orang mengerti. Kenapa dilarang berpuasa hari Jumat? Itu. Jadi berikan makan. Yang selanjutnya wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Penting kali ini. Jangan putuskan silaturahmi. Habis itu wasallu bil laili wan nasu niyam, banyaklah kamu salat malam pada saat manusia pada tidur semua. Baru keistimewaannya adalah salatlah malam pada saat manusia tidur. Walaupun boleh salat malam itu begitu habis isya, boleh. Tapi pada saat manusia tidur maksudnya apa? Rata-rata orang sudah tidur itu kalau sudah tengah malam. Oleh karena itu bangunlah, sholatlah tengah malam. Tapi waktu yang terbaik menjelang sahur. Bukan pas tengah malam jam 12 itu, bukan. Menjelang sahur. Apa yang terjadi kalau kita lakukan ini? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Apa yang dimaksud dengan selamat? Kalau sudah masuk surga selamat, itu sudah pasti. Begini, yang dimaksud masuk surga dengan selamat, dia masuk surga tanpa didahului masuk neraka. Kenapa rupanya? Ada juga orang Islam itu bakal masuk surga juga, tapi ada yang sempat jalan-jalan ke neraka. Nah, masuk surga dengan selamat itu artinya adalah masuk surga tanpa harus masuk neraka. Ya, resepnya ini ya. Pertama, sebarkan salam, beri makan orang, sambungkan silaturahmi, sholatlah malam waktu manusia yang lain tidur, engkau akan masuk surga dengan selamat. Riwayat Hakim, Ibnu Majah dan Tirmizi. Wa qala Sa'ad bin Sa'ad ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu saat datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Wa qal ma syi'ta fa innaka majzun bi. Lakukan apa saja yang kau mau lakukan di dunia ini, tapi ingat suatu saat kamu akan dibalas. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang yang engkau cintai sekalipun itu cinta yang luar biasa, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'lam anna sarfal mu'min qiyamul lail wa azzu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang yang beriman adalah pada saat salat malam. Wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan kewibawaan mereka akan terjaga pada saat mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Jemaah muliakan Allah, ini Jibril yang berkata kepada Muhammad, Muhammad, hiduplah semaumu, tapi kamu akan mati. Ini sebenarnya perintah atau larangan? Kalau bahasanya begini, hiduplah semaumu tapi kamu akan mati. Ini perintah apa larangan? Larangan. Berarti tidak boleh hidup semaunya.
Tapi kalau anak-anak ini yang kualitas berpikirnya rendah ditanya, ini perintah apa larangan? Ya perintah dong. Kenapa lo disuruh hidup semaunya? Sama dengan ibu kalau marah dengan anak. Nah, jangan naik-naik, nah, nanti jatuh, anak tulak dulu. Naik aja. Jangan naik, nah, nanti jatuh. Masih tambah tinggi deh. Nah, jangan naik, nanti jatuh. Malah tambah tinggi, masih ke ujung dahannya. Terakhir apa kata ibu? Udah, naiklah sekalian. Nanti jatuh biar tahu rasa. Itu perintah apa larangan? Itu melarang dengan sangat dongkol. Nah, ini bahasa. Jadi kalau dikatakan hiduplah semaumu tapi kamu akan mati, sebenarnya ini larangan yang sangat luar biasa. Jangan macam-macam dalam hidup, jangan semau-mau. Lalu apa lagi? Cintailah orang yang engkau cintai. Silakan mencintai sesuatu, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Sama. Ini larangan. Hati-hati. Jangan engkau terlalu hanyut dalam mencintai sesuatu. Kenapa? Kamu akan berpisah dengannya. Istri akan berpisah dengan suami. Suami akan berpisah dengan anak. Anak akan berpisah dengan orang tua. Keluarga akan berpisah dengan keluarganya. Tinggallah dia sendiri. Tinggallah dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sebelum semua itu terjadi? Ketahuilah kemuliaan orang beriman itu adalah pada qiyamul lail. Supaya semua itu tidak terjadi, tidak hidup suka-suka hati, tidak terlalu jatuh cinta secara mendalam, apalagi cinta yang membuat kelepek-kelepek. Kata orang sekarang, apa resepnya? Perbanyak sholat malam. Kalau sudah kena penyakit cinta, apapun akan dikorbankan. Jangan berpikir cinta ini hanya asmara antara seorang remaja dengan remaji atau putra putri. Bukan. Penyakit cinta ini akan menghinggapi semua orang dengan apa yang dia cintai, sesuai dengan level kehidupan yang dia lewati. Masa remaja dia cinta dengan pasangan, dan itu membutakan, dan memang cinta itu buta. Demi pasangannya, demi kekasihnya, dia korbankan semua. Sekolahnya korban, bahkan orang tua dia lawan. Apapun yang diingini kekasih dia turuti. Bahkan tidak jarang seorang perempuan memberikan semua yang dia miliki, termasuk harga dirinya demi seseorang yang dia cintai. Tapi sesudah menikah, kecintaan itu akan berubah, bukan lagi kepada pasangan, tapi kepada anak. Maka orang pun akan hanyut dengan cinta kepada anak, memperturut semua yang anak minta, supaya anak merasa senang, merasa bangga. Dia pun rela mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram untuk bisa membahagiakan anak. Sesudah anak besar dan bekerja, rasa cinta itu belum juga habis, akan bergeser kepada harta. Maka orang di atas 50 tahun berpikirnya harta. Rumahnya ingin dimewahkan, ingin ditingkatkan, mobilnya ingin diganti, jam tangannya juga ingin yang terbaik. Dia akan melirik ruko di samping kiri kanannya. Dia akan melihat tanah yang luas di depan rumahnya. Dia akan berpikir harta, harta, harta. Pada saat orang kecintaan hartanya sudah menjadi penyakit, maka harta nomor 1, istri nomor 100, anak nomor 200. Padahal tadi awalnya dia mencintai pasangan istri, dia sangat cinta kepada anak. Tapi kalau sudah kena gila harta, maka dia rela pergi pagi anak belum bangun, dan rela pulang malam anak sudah tidur. Demi apa? Harta. Nah, ini yang dimaksud adalah cintai saja, silakan cintai orang yang engkau cintai, apa yang engkau cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Tidak ada yang dibawa. Bahkan kain kapan itu sebetulnya bukan yang di rumah yang dipakai.
Tak ada harta di rumah yang dibawa. Kain kapan itu kan yang ada tokonya itu. Sekarang ngeri kali nama tokonya. Toko apa namanya? Hah? Toko perlengkapan main. Ngeri. Ngeri. Itu harta yang dibeli di sana itu yang murah-murahan, memang nggak boleh yang mahal. Itulah yang dibawa. Papan pun yang paling buruk, papan yang dibocor itu nggak boleh, papan yang bagus. Itulah yang dibawa. Cintailah apa yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Oleh karena itu perbanyak sholat malam. Supaya apa? Tidak menjadi penyakit rasa cinta itu. Jadi sebenarnya sholat malam ini juga menjadi obat bagi penyakit hati. Mencintai sesuatu berlebihan itu jenis penyakit hati, namanya mania. Apa namanya? Mania. Apapun namanya, kalau sudah mania itu sudah berpotensi jadi penyakit. Saya melihat seorang bapak yang mania buruk. Mohon maaf, bapak yang mania buruk. Subuh dia bangun, bukan sholat. Apa yang dia lakukan? Mindahin sangkar burung dari dalam rumah keluar rumah. Bangun dia subuh, bukannya sholat. Mindahin sangkar burung, gantungi satu-satu. Sambil gulung kain, pindahin satu lagi, gulung lagi, ambil satu lagi, gulung lagi. Terakhir habis buruan, atau burung mana yang disius-sius tidak tahu lagi. Ini penyakit nih. Ada mancing mania. Kalau sudah jadi mania, aduh, jangan tanya berapa yang didapat, berapa umpan, udah pasti nggak logis. Lebih mahal umpan daripada ikan yang didapat. Seharian tahan, nggak dapat, masih tahan juga. Di bawah matahari tahan, udah banyak nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dengar itu, nggak dengar. Matanya melotot aja. Pantas ikannya nggak mau datang, orang melotot aja ke situ. Itu nggak logis lagi. Protes istrinya, Pak, kalau cuma mau ikan di pasar aja. Ngapain saya lihat mancing? Waktu libur maunya kita berdua di rumah nih dengan anak-anak di jalan-jalan. Ini enggak, Sabtu Minggu mancing aja. Kapan waktu dengan anak-anak? Jangan ditanya, enggak logika. Kenapa? Umpannya harganya 100.000, yang dapat cuma 5 ekor. Tapi puasnya ceritanya luar biasa. Luar biasa. Waktu narik itu ceritanya bisa dibaca dulu. Itu namanya mania. Hah? Apalagi termasuk cincin, bahaya. Hah? Kalau Rasulullah malam-malam sholat sampai air matanya berkurang, ya kan? Bengkak kaki. Kalau yang sudah mania cincin, semalaman di tempat tukang gosok batu api. Air mata berkurang bukan, air liurnya berkurang. Kenapa seharian di situ? Kepingin uangnya nggak cukup. Apapun itu, yang namanya maniak sudah jadi penyakit. Hindari segala sesuatu maniak itu dengan sholat malam. Ini akan membersihkan penyakit-penyakit yang nggak biasa. Jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kewibawaan seorang beriman itu adalah dia tidak meminta-minta pada manusia. Ingat ini semua jamaah. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh qiyamul lail, kewibawaan kita ditentukan oleh tidak minta, tidak berharap. Jangan sebentar-sebentar kalau ketemu kawan, cair bos. Asal dipanggil aja jelas enggak? Wah, ini ukurannya apa ini? Cair enggak? Jelas enggak? Jangan suka meminta walaupun butuh. Inilah sebenarnya kewibawaan. Kalau mau berwibawa dihargai orang, jangan meminta. Istighnahu 'anil nas, dia merasa kaya di sisi manusia lain. Walaupun nanti pada saatnya orang memberi, terimalah sebagai
diminta. Siapapun orangnya, kalau sudah dia meminta dan dikasih orang, harga dirinya pasti turun. Malah dari pembicaraan, marah sama maaf marah sama. Kenapa? Ini akan menurunkan di bawah. Malah ada orang kampung itu kalau kita merokok, taruh di atas meja rokoknya, buka sedikit, taruh macisnya di samping, jangan di atas. Kampung saya nggak boleh merokok, ini macisnya di atas nggak boleh. Artinya apa? Kalau di atas jangan diambil. Ya, kalau ada orang masuk ke kedai kopi, rokoknya itu di atasnya mancis, langsung orang berlari dari sampingnya, jangan diambil. Tapi adanya ini rokok, buka sedikit, jangan ditutup, buka sedikit, kelihatan batangnya, taruh macisnya di samping. Mohon maaf, ini saya bukan membahas soal rokok. Kita membahas adat istiadat orang dulu ingin berbagi, bukan mengambil punya orang lain, tapi ini punya saya, silakan ambil. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berwibawa bukan karena orang kaya, bukan karena pejabat, bahkan orang biasa pun bisa berwibawa, jangan pernah minta-minta. Dan kalau sudah kebiasaan minta-minta, keenakan dikasih lihat, wajahnya pun lama-lama akan berubah menjadi wajah peminta-minta. Hina, tampan tapi nggak ada, walaupun dia tampan dan cantik tapi nggak ada apa namanya ini, apa namanya, wibawa ya, hah? Auranya nggak ada, hilang auranya. Kenapa? Dia biasakan meminta. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah kaya. Karena dengan orang belajar kaya, Allah akan kayakan. Jangan minta, tapi jangan menolak pemberian. Rasulullah tidak pernah menolak pemberian. Juga ini orang sering salah juga nih. Oh jangan, apa usah, ada rumah banyak, jangan, itu katanya nggak boleh keluar. Kalau orang udah kasih, alhamdulillah, terima kasih. Bahkan Rasul mengajarkan doanya kalau orang memberi, alhamdulillahillazi bini'matihi tutimmus sholihat. Inilah doa kalau orang memberi kepada kita apapun itu. Ulangi, alhamdulillahillazi bini'matihi tutimmus sholihat. Sekali lagi, alhamdulillahillazi bini'matihi tutimmus sholihat. Ambil dengan rasa senang hati, tunjukkan seakan-akan baru inilah saya punya ini. Aduh, terima kasih banyak Bu, pasti enak nih yang masakan. Bukan beli tadi, bukan itu maksudnya. Bukan karena kita senang atau tidak, bahagiakan orang yang memberi, tapi minta pantangkan dalam hidup, minta-minta. Termasuk kepada orang tua, ini bagi yang muda-muda berumah tangga ini, pantangkan selama hidup kalau sudah berumah tangga, ngadu ke orang tua yang susah-susah. Ini juga termasuk ini. Bicara yang enak-enak ke orang tua. Jangan pernah bicara utang. Jangan pernah bicara uang kos belum terbayar, sewa rumah belum terbayar, anak mau masuk sekolah belum ada baju. Jangan pantang. Siapa anak yang sering cerita begini ke orang tuanya, anak ini nggak akan maju ekonominya, lihat. Pasti susah aja kerjanya. Kenapa? Dia tidak membahagiakan orang tua. Sebenarnya orang tua itu walaupun kita nggak kasih tahu yang sebenarnya, dia punya rasa. Dia yang melahirkan kita. Walaupun kita karang cerita yang enak-enak, pasti dia tidak percaya. Kalau kenapa? Dia punya rasa. Apa yang kita rasakan dia tahu. Kenapa? Nyambung dia yang melahirkan kita kok. Jadi kita cerita yang enak-enak saja. Nanti kalau kita butuh, tahu dia. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamu alinnas. Jangan kita merendahkan diri di hadapan manusia dengan meminta-minta. Sempurna sudah. Malamnya dia sholat malam, pada saat dalam pergaulan sehari-hari baik siang maupun malam, dia tidak meminta-minta. Insya Allah di hadapan Allah dia mulia, di hadapan manusia juga dia berwibawa. Ya Bu ya, senang gak melihat orang yang berwibawa Bu?
Kalau mau cari menantu, cari yang berwibawa. Ya? Apa itu berwibawa? Wibawa, banyak-banyak. Wibawa oleh-oleh banyak-banyak. Wibawa jilbab model baru. Itu senang. Adab sholat malam. Nah, ini akan kita lanjutkan nanti pada pengajian berikutnya lebih lengkapnya. Kalau ini hanya mengusap muka ketika berdoa dan membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Nah, pengajian berikutnya akan lebih lengkap lagi tentang adab sholat malam. Mengusap muka ketika bangun tidur, inilah doanya. Begitu bangun tidur kita habis sholat malam itu, ingat Bapak Ibu, bangun tidur itu jangan langsung berdiri. Jangan langsung berdiri. Biarkan dulu relaks dulu badan, pandang sekeliling. Jangan seperti orang dibangunkan, jangan seperti orang kaget, jangan seperti orang, woi bangun kebakaran, jangan, tidak boleh. Merusak badan. Santai dulu sedikit, baca doa habis bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru baca lagi. Apa itu? Ulangi, baca doa ini sekalian dengan baca itu. Apa doa bangun itu? Lebih panjang, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bangunnya itu jangan seperti orang dikageti, jangan seperti orang dimanguni karena kebakaran. Jadi sunnah bangun tidur itu pelan. Sudah kita buka mata, pelan-pelan kita bangun dan jangan menyentak. Bangunlah dari sisi yang mudah kita bangun. Kalau mau nyamping dulu, ya kan? Kalau mau tengkurap dulu. Bangun yang bagus. Baru baca ini, usapkan ke muka. Yang kita tahu hanya ujungnya saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, sekarang agak kita panjangkan. Kita baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Aku mohon ampunan kepadamu atas segala dosaku dan aku mohon rahmatmu. Ya Allah, tambahlah pengetahuanmu, jangan sesatkan hatiku sesudah Engkau beri hidayah. Berikan rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita sesudah mematikan kita, dan kepadanya kita akan kembali. Pelan-pelan menuju kamar mandi. Nah, habis itu membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Apakah ini Allahumma, habis itu berdoa 10 terakhir Ali Imran. Dari mana itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ini sunnah dibaca. Sebelum kita sholat tahajud, baca dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Baca dulu. Baru baca doa ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ma ashartu wa ma a'lantu anta Allahu la ilaha illa anta. Ini kebanyakan orang membacanya pada saat
habis sholat tahajud. Dan ayat tadi pun dibaca pada saat sholat tahajud. Boleh, silakan. Kita sholat tahajud ayatnya adalah Ali Imran ayat 10 yang terakhir. Habis itu bacalah ini, boleh. Tapi sebenarnya tidak ditentukan inilah dia bacaan sholat tahajud, bukan. Ini adab bangun tidur malam. Nah, boleh dua-duanya. Mau dibaca doa ini sebelum tahajud atau sesudah tahajud, terserah. Tahajud itu sendiri, kita sendirilah yang buat doanya. Kenapa? Sesuai kebutuhan kita. Apa arti tahajud? Sesuai dengan asal kata hajat. Apa? Hajat. Itulah tahajud, hajat. Maka berdoalah sesuai hajat. Apa hajat kita besok? Apa hajat kita yang besar bulan-bulan ini? Apakah anak melamar misalnya? Apakah anak mau kawinan misalnya? Ya itulah doakan. Adakah bisnis yang sedang dimulai? Adakah usaha yang sedang dirintis? Itulah doakan. Nah, bolehkah ini doa dipakai sesudah sholat tahajud? Ini yang sering dipakai, ya boleh, boleh sekali. Tapi dalam keterangannya ini bagian dari adab sesudah bangun tengah malam. Nah, silakan jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insyaallah minggu berikutnya kita akan membahas lebih jelas lagi tentang adab sholat tahajud. Termasuk apakah wajib tidur dulu? Karena yang bilang nggak boleh tahajud kalau sebelum tidur. Nah, kalau ada pertanyaan nanti sekitar itu, minggu depan jawabnya. Silakan. Ya, rokaatnya itu minimal 2, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Mau 17 boleh, mau 21 boleh, mau 25 boleh. Ya, tapi nanti akan kita jelaskan rata-rata nanti pakai berapa. Ya. Termasuk sholat tarawih itu kan sholat malam ya. Sholat malam. Jadi ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 40 rakaat plus 1 41. Nah, silakan yang lain. Ya. Aslinya tahajud itu adalah sendiri-sendiri dan Nabi tidak pernah mempraktekkannya berjamaah. Ya. Tapi beberapa organisasi pengajian saya pernah melihat mereka mengadakan yang namanya mabit. Apa itu mabit? Malam beribadah. Apa itu? Mabit itu malam beribadah iman dan takwa. Nah, ya mabit istilahnya ya. Mabit aslinya kalau disanakan mabit di Musdalifah. Jadi mabit itu dibuat menjadi dikreasikan menjadi malam beribadah iman dan takwa. Ceramah itu malam itu dari habis isya ceramah terus sampai jam 10 malam. Habis itu jam 10 malam disuruh tidur semua. Nanti jam-jam 2-an dibangunkan semua. Nah, untuk praktek yang begini, saya pikir ini dalam rangka pertama sosialisasi kepada anak-anak remaja. Yang kedua untuk mengajari tata cara sholat malam. Ini mereka melaksanakan berjamaah. Saya berpikir awalnya begitu, rata-rata, tapi ternyata berjalan terus, berjamaah terus jadinya. Padahal saya berpikir tadi awalnya hanya untuk memperkenalkan. Nah, jadi yang paling pas sholat tahajud itu bukan berjamaah, tapi sendiri. Sama dengan sholat tasbih. Ibu-ibu kalau sholat tasbih selalu berjamaah. Padahal yang bagusnya adalah sendiri. Karena semua sholat sunnah itu kecuali sholat sunnah yang dicontohkan berjamaah, itu sebagusnya sholat sendiri. Apa sholat sunnah yang dicontohkan berjamaah? Tapi apalagi Idul Fitri, Idul Adha, apalagi sholat sunnah gerhana
waktu sendiri. Tahajud di waktu sendiri. Silakan. Ya. Bisa memegang kaki Rasulullah ketika sholat, apakah itu menunjukkan kalau suami istri nggak melakukan dulu? Ya, betul. Itulah salah satu dalil mazhab yang mengatakan suami istri kalau bersentuhan pun kecuali sentuhan nafsu tidak membatalkan wudu. Nabi meraba-raba kaki Rasul, bukan meraba-raba kaki, meraba-raba Rasul dari mana yang kena kakinya. Ternyata Rasul tidak memberhentikan sholat karena bersentuhan. Nah, ada lagi hadis yang mengatakan Nabi, ya, Aisyah itu kan manja-manja di depan Nabi. Nabi lagi sholat, dia julurkannya kaki, disengaja. Kalau tadi diraba, sengaja dijulurkannya kakinya di kaki Nabi. Ketemu kaki Nabi, waktu mau sujud, Nabi tepiskan kaki. Nanti Nabi berdiri, dijulurkannya lagi kakinya. Main-main. Waktu mau sujud, ditepiskan lagi kaki Aisyah. Nah, inilah dalil yang mengatakan suami istri kalau bersentuhan bukan karena nafsu tidak batal wudu. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan walaupun sudah suami istri tetap batal wudu, keumuman ayat atau kalian menyentuh wanita. Silakan yang mana diyakini. Kalau saya yakin yang pertama, suami istri tidak membatalkan wudu. Silakan yang lain. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa lebih bagus sholat tahajud adalah mendekati bulan subuh. Kita udah nggak tahu nih, udah bentar lagi mau subuh. Kita mau sholat tahajud di rakaat kedua, terdengar azan. Itu sudah termasuk tahajud atau tidak? Ya, kalau sudah masuk azan, tetap namanya sholat malam. Apapun niatnya tadi, apakah sholat tahajud, apakah sholat fajar, ya, ataukah sholat apapun itu, niat yang pertama itu yang berlaku. Ya, walaupun sudah masuk azan subuh, tetap namanya sholat tahajud kalau tahajudnya, fajar kalau fajarnya. Jangan dibatalkan, langsung saja, ya, langsung saja. Bahkan di waktu-waktu sholat kemarin kita belajar, ada orang sholat di ujung zuhur. Ini waktu yang dimakruhkan, masih sah di ujung zuhur menjelang asar. Begitu dia sholat baru 2 rakaat, masuklah waktu asar. Itu udah belajar. Sahkah sholat zuhurnya? Dia sholat pas di ujung-ujung. Baru 2 rakaat dia zuhur, Allahu Akbar, masuk asar. Masih sah nggak sholatnya? Sah. Dan jangan berhentikan, lanjut. Boleh, sah sholat. Itu sudah belajar pada waktu-waktu sholat. Nah, dibuka lagi materinya, ada penjelasan. Apalagi sholat sunnah, lagi sholat tahajud tiba-tiba masuk waktu subuh, jangan berhentikan, lanjut sampai salat. Masih sah tahajud. Ya. Kecuali puasa. Nah, kalau puasa lagi makan sahur, masuk waktu subuh, itu masih ada juga dalilnya, habiskan yang ada. Tapi jangan nambah. Itu ada juga dalilnya, habiskan yang ada, tapi jangan nambah. Ada juga yang berpendapat habiskan yang ada, yang dimaksud bukan di piring, yang di mulut. Kalau yang di piring banyak yang di mulut. Wallahualam. Tapi rasional saya mengatakan memang bukan yang di piring, apalagi di tambuhan. Tapi yang di mulut. Jangan dimuntahkan, itu maksudnya. Sayang. Dalam dia minum dengan sempurna, tetap sah sholat, tetap sah puasa. Silakan yang lain. Ya. Sebagus-bagus sholat sunnah adalah 2-2, walaupun Nabi pernah melakukan 4. Jadi sebagus-bagusnya adalah masna-masna 2-2, walaupun boleh 4.
Dalam beberapa kali Nabi sholat itu pernah empat. Yang empat itu satu salam, tidak pakai tahiyat. Kenapa? Prinsipnya adalah sholat santai. Berat kalau empat itu berat. Beratnya kenapa? Yang gak ada istirahatnya kan. Sementara sholat sunnah ini supaya kita santai membawakan. Jadi pilihlah dua-dua. Walaupun boleh empat. Siapa silakan. Ya. Kita pilih 2 rakaat 1 salam, kemudian kita berlima 8 rakaat. Di antara salam sebaiknya apa yang kita baca Ustaz? Iya. Di antara salam itu apa yang dibaca tidak ada penjelasan. Apakah ada bacaan Rasul di antara salam dengan salam yang lain? Tidak ada. Tapi di kampung-kampung kita kalau sholat tarawih ada sholawat tadi kan? Fadlan minallahi wa ni'mah, maghfiratan wa rahmah. Itu tradisi atau sesuatu yang dikreasikan. Memang bacaan itu pun ada juga sumbernya dari Nabi itu. Ada juga sumbernya dari Nabi. Tapi pemakaian tempat-tempat membacanya itu yang dikreasikan. Dibacalah setiap kali antara rakaat pertama pada bilangan rakaatnya 2, minallahi wa ni'mah. Ya kan? Pada bilangan nanti rakaatnya 4, lipatannya 48, bacaannya lain lagi. Subhanal malikul quddus. Kalau di kampung saya begitu. Kalau dari jauh kita dengar salat tarawih, fadlan minallahi wa ni'mah, berarti rakaat kedua, kalau enggak ke-6. Nah gini, rakaat kedua, kalau enggak ke-6, kalau enggak ke-10. Tapi kalau subhanal malikul quddus berarti rakaat keempat, kalau enggak ke-8, kalau enggak ke-12. Nah, dikreasikan tempat. Tapi bacaan-bacaan itu sendiri adalah bersumber dari Nabi. Itu sholat tarawih. Kalau untuk sholat malam, untuk tahajud saya tidak menemukan bacaan di antara masing-masing salam. Silakan. Masih ada? Ibu nampaknya ada yang mau bertanya? Pas Bu ya? Pas. Enaknya dengan ibu itu begitu. Pas. Mari kita ini dengan doa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala asrafil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna rusdana wa a'inna min sharri nafsina. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilman wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa rizq alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-shalihin waj'alna min warasati jannatin na'im. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.